Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah kewarganegaraan. Di sini kami akan menjelaskan sedikit atau memaparkan mengenai materi otonomi daerah. Dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Trisna Wahyudi yang disusun oleh Rizky Musmulyono, Ayu Putrana Dewi, Vita Nurwahida, Indah Nur Aziza, Dela Chandra, dan Devananda Firdaus. Yang pertama, pengertian otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam pemerintahan daerah sangat berkaitan erat dengan asas desentralisasi, baik pemerintahan daerah, asas desentralisasi maupun otonomi daerah. Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan, sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi merupakan bagian dari suatu kebijakan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuannya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, maju, dan sejahtera, agar setiap orang bisa hidup tenang, nyaman. Oleh karena itu, memperoleh kemudahan dalam segala hal di bidang pelayanan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip otonomi daerah. Yaitu yang pertama, prinsip otonomi luas. Jadi yang dimaksud dengan otonomi luas itu merupakan kepala daerah yang diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menanggung urusan pemerintah yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Atau bisa diartikan juga dengan daerah itu berwenang mengatur semua urusan pemerintah di luar urusan yang ditetapkan di dalam undang-undang. Selanjutnya yang kedua, prinsip otonomi nyata. Prinsip otonomi nyata itu merupakan suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintah yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya masing-masing. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab, yaitu merupakan otonomi yang di dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang ada pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk slide selanjutnya adalah prinsip pelaksana otonomi daerah. Terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu ada sebagai berikut. Itu satu, prinsip kesatuan, yaitu otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua adalah prinsip real dan tanggung jawab. Prinsip ini bermakna hanya pemberian otonomi daerah harus berupa otonomi yang nyata dan bertanggung jawab demi kepentingan seluruh warga lokal. Pemerintah daerah juga berperan mengatur proses dinamika pemerintah dan pembangunan. Yang ketiga adalah prinsip penyebaran. Desentralisasi dilaksanakan dengan asas dekonsentralisasi, yaitu dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat supaya kreatif dalam membangun daerahnya. Yang keempat adalah prinsip keserasiaan. Dasarnya oleh aspek demokrasi, pemberian otonomi daerah kepada daerah harus mengutamakan aspek keserasian dan tujuan. Dan yang kelima adalah prinsip pemberdayaan, yaitu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama di aspek pembangunan dan pelayanan, serta meningkatkan stabilitas politik serta kesatuan bangsa. Baik, selanjutnya yaitu konsepsi pelaksanaan otonomi daerah. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan, yaitu yang pertama tujuan politik, yang kedua tujuan administratif, dan yang ketiga tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya yaitu upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintah antara pusat daerah
antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pengharuan manajemen birokrasi pemerintah di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Gagasan pelaksanaan otonomi daerah adalah gagasan yang luar biasa yang menjanjikan berbagai kemajuan kehidupan bangsa dan bernegara yang lebih baik. Namun, dalam realitasnya, gagasan tersebut berjalan tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada gilirannya harus berhadapan dengan sejumlah tantangan yang berat untuk mewujudkan cita-citanya. Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut datang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah tantangan di bidang hukum dan sosial budaya. Yang selanjutnya, hubungan otonomi daerah dan demokrasi. Demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi adalah sistem tata kehidupan kenegaraan atau berdasarkan adanya keberadaan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan masyarakat atau sesuai dengan sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini dilakukan oleh Indonesia dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga daerah dalam pelaksanaannya terdapat lembaga legislatif daerah, yaitu DPRD, yang mengawasi badan eksekutif dan menyampaikan aspirasi rakyat daerahnya agar sesuai dengan kepentingan rakyat, tetap terjaga atau tersalurkan dalam berpolitik atau menentukan nasibnya. Keberadaan demokrasi sangat penting karena keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pelaksanaan desentralisasi yang baik, dan salah satu keuntungan desentralisasi adalah pemerintahan daerah dapat mengambil keputusan lebih cepat. Dengan demikian, prioritas pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat diharapkan dapat mencerminkan kebutuhannya masyarakat di daerah. Pemerintah daerah berarti di sini badan eksekutif daerah dan badan legislatif daerah. Yang selanjutnya, otonomi daerah dalam pembangunan pendidikan. Otonomi pendidikan telah memberikan peluang bagi daerah untuk bisa memacu pendidikan yang ada di daerah masing-masing. Otonomi pendidikan juga memberikan peluang yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk dapat lebih berperan aktif mengawas pendidikan yang terdapat di daerahnya masing-masing. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR selaku wakil dari masyarakat juga harus bisa memainkan perannya untuk memantau tentang perkembangan pendidikan dan bisa juga berperan dalam mengambil keputusan dan kebijakan terhadap pendidikan yang terdapat pada daerahnya masing-masing. Desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan bagi pelaksanaan pemerintahan di era otonomi daerah. Ada 3 hal yang berkaitan dengan pentingnya desentralisasi pendidikan, yaitu yang pertama pembangunan masyarakat demokratis, yang kedua membangun sosial kapital, yang ketiga peningkatan daya saing bangsa.